Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ronawan Juniat Moko selaku dosen pengampu mata kuliah statistika dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita masih diperkenankan bermuajah tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Nur Izzatul Janah, dan rekan-rekan saya, yaitu Asih Dwi Hastuti dan Yunisa Aristasari, akan mempresentasikan tentang metode dan sampel, serta metode penarikan sampel. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, pengertian populasi, yang kedua, pengertian sampel, yang ketiga, teknik sampling, yang keempat, menentukan jumlah sampel. Kita langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian populasi. Pengertian populasi yang pertama yaitu menurut Sugiono yang menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua yaitu menurut Margono, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Yang ketiga yaitu menurut Karlinger, menyatakan bahwa populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian, atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Yang keempat, menurut Nazir, yang menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut yang dinamakan dengan variabel. Dan yang terakhir, menurut Nawawi, ia menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Yang selanjutnya yaitu pembagian populasi. Kaitannya dengan batasan, populasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, populasi terbatas atau populasi terhingga, yakni populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya, 5 juta orang guru SMA pada awal tahun 1985 dengan karakteristik masa kerja 2 tahun, lulusan program strata 1, dan lain-lain. Yang kedua, populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yakni populasi yang tidak dapat ditemukan batas-batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Misalnya guru di Indonesia, yang berarti jumlahnya harus dihitung sejak guru pertama ada sampai sekarang dan yang akan datang. Menurut Margono, populasi dapat dibedakan ke dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, populasi teoretis atau theoretical population, yakni jumlah populasi yang batas-batasnya telah ditetapkan secara kualitatif. Kemudian agar hasil penelitian berlaku juga bagi populasi yang lebih luas, maka ditetapkan terdiri dari guru berumur 25 tahun sampai dengan 40 tahun, program S1, jalur skripsi, dan lain-lain. Yang kedua, populasi yang tersedia atau accessible population, yakni sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Misalnya, guru sebanyak 250 di kota Bandung terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dalam populasi teoretis. Margono pun menyatakan bahwa persoalan populasi penelitian harus dibedakan ke dalam sifat berikut ini. Yang pertama, populasi yang bersifat homogen,
yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Yang selanjutnya, populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pengertian sampel. Pengertian sampel terbagi menjadi dua, yang pertama menurut Sugiono dan yang kedua menurut Margono. Menurut Sugiono, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti bisa menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Selanjutnya, menurut Margono, sampel adalah sebagai bagian populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Hadi menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian timbul karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, peneliti bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja. Yang kedua, penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil kepenelitiannya, dalam artian mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas. Kita lanjut ke alasan penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian. Menurut Nawawi, terdapat beberapa alasan dalam penggunaan sampel untuk kegiatan penelitian. Yang pertama, ukuran populasi, yang berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Pada dasarnya bersifat konseptual. Karena itu sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Yang kedua, masalah biaya. Banyaknya biaya tergantung dari jumlah objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Oleh karena itu, sampling ialah salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengurangi biaya. Yang ketiga, masalah waktu. Apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan yang diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel dalam hal ini lebih tepat. Yang keempat, percobaan yang sifatnya merusak. Penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak. Karena itu penelitian harus dilakukan hanya pada sampel. Yang kelima, masalah ketelitian. Masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima adalah masalah ekonomis. Penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu teknik sampling. Pengertian teknik sampling. Terdapat dua pengertian teknik sampling, yang pertama menurut Sugiono dan yang kedua menurut Margono. Kita bahas yang pertama, yaitu menurut Sugiono, teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Dan yang kedua, menurut Margono menyatakan bahwa teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Secara skematis, menurut Sugiono, teknik sampling adalah sebagai berikut. Yang pertama ada probability sampling. Probability sampling ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada simple random sampling yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling yang digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen. Yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, yakni menentukan jumlah sampel apabila populasinya berstrata tetapi masih kurang proporsional. Dan yang keempat ada cluster sampling atau area sampling, yaitu populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Selanjutnya ada non-probability sampling. Yang pertama adalah sampling sistematis, yaitu penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua ada sampling kuota,
yaitu menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai ke jumlah kuota yang diinginkan. Yang ketiga ada sampling aksidental, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila dipandang oleh orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat ada sampling purposive, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dan yang terakhir ada sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Selanjutnya, dalam menentukan sampel, perlu sekali untuk memperhatikan sifat dan penyebaran populasi yang dikenal dengan beberapa kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sampel proporsional. Hal ini menunjuk kepada perbandingan penarikan sampel dari beberapa subpopulasi yang tidak sama jumlahnya. Dengan kata lain, unit sampling pada setiap subsampel sebanding jumlahnya dengan unit sampling dalam setiap subpopulasi. Selanjutnya ada area sampel, yaitu area sampel ini memiliki kesamaan dengan proporsional sampel, namun memiliki perbedaan yang terletak pada subpopulasi yang ditetapkan berdasarkan daerah penyebaran populasi yang hendak diteliti. Perbandingan besarnya subpopulasi menurut daerah penelitian dijadikan dasar dalam menentukan ukuran setiap subsampel. Selanjutnya ada sampel ganda. Penarikan ganda atau sampel kembar ini dilakukan dengan maksud menanggulangi kemungkinan sampel minimum yang diharapkan tidak masuk seluruhnya. Untuk itu, jumlah atau ukuran sampel ditetapkan 2 kali lebih banyak dari yang ditetapkan. Dan yang terakhir ada sampel majemuk atau multiple samples yang merupakan perluasan dari sampel ganda. Pengambilan sampel ini dilakukan lebih dari 2 kali lipat, namun tetap memiliki kesamaan dengan unit sampling yang pertama. Dengan sampel multiple ini, kemungkinan masuknya data sebanyak jumlah sampel yang telah ditetapkan tidak diragukan lagi. Selanjutnya, sebuah kerangka sampling yang baik menurut Margono harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus meliputi seluruh unsur sampel sehingga tidak ada satupun unsur yang tertinggal. Yang kedua, tidak ada unsur sampel yang dihitung 2 kali. Dan yang ketiga, tentunya harus up to date. Dan yang keempat, batasan-batasannya itu harus jelas. Misalnya batasan wilayah, rumah tangga, siapa-siapa yang menjadi anggota rumah tangga. Dan yang terakhir, harus bisa dilacak di lapangan. Jadi hendaknya tidak terdapat beberapa desa dengan nama yang sama. Yang selanjutnya yaitu menentukan jumlah sampel. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Lovin. Dalam rumus ini, kita harus menentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat pula sampel menggambarkan populasi. Sebagai berikut, di mana N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, dan E sama dengan batas toleransi kesalahan. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah perusahaan memiliki 1000 karyawan dan akan dilakukan survei dengan mengambil sampel. Berapa sampel yang dibutuhkan apabila batas toleransi kesalahan 5%? Dengan menggunakan rumus Lovin, dapat diketahui N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar E pangkat 2 sama dengan 1000 per 1 plus 1000 kali 0,05 pangkat 2 sama dengan 285,71 atau dapat dibulatkan menjadi 286. Dengan demikian, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 286 karyawan. Yang kedua yaitu rumus Kohran. Untuk menentukan besarnya jumlah sampel, perlu diketahui bahwa makin besar jumlah sampel mendekati jumlah populasi, maka peluang kesalahan dalam melakukan generalisasi akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, apabila jumlah subjek dalam populasi sebanyak 100-150 subjek, maka jumlah sampel yang diambil sebanyak kurang lebih 25-30%. Dapat juga diambil dengan menggunakan rumus Kohran, yaitu NO sama dengan T pangkat 2 kali P kali Q per D pangkat 2,
atau rumus koreksi N kecil sama dengan NO per 1 plus NO per N besar. Dengan keterangan NO sama dengan besar sampel tahap pertama, T pangkat 2 sama dengan besarnya Z sesuai dengan tarif signifikansi yaitu 0,05 dan Z sama dengan 1,96, D sama dengan besarnya kekeliruan sampel yang diperkirakan dalam hal ini adalah 10%, P sama dengan populasi klasifikasi, Q sama dengan 1 min P, dan N besar sama dengan besarnya populasi, N kecil sama dengan besarnya sampel. Dari penjelasan materi tadi dapat diambil kesimpulan bahwa populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Sampel adalah sebagai bagian dari populasi. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang setiap populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikannya sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.